Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Masih bersama gue Irfan. Di akhir pekan yang kelihatannya mendung ini, gue akan review salah satu koleksi buku gua. Judulnya adalah ini, Lautan Rempah, Peninggalan Portugis di Nusantara dari 1511 hingga Cristiano Ronaldo. Nah, buku ini ditulis oleh Joaquim Magalhães de Castro. Ingat, Joaquim Magalhães de Castro, bukan bukan Joaquim Magalhães de Castro, beda penyebutannya dengan Spanyol ya, soal pronunciasinya ya. Ya, jadi apa sih buku yang mau dibahas di oleh si Joaquim Magalhães de Castro, yang seorang jurnalis dan fotografer lepas ini? Ya, dia jadi membahas mengenai peninggalan Portugis di Indonesia. Itu banyak sekali. Dia menelusuri langsung jejak peninggalan Portugis di sini. Peninggalan dimulai dari di dalam buku ini dimulai dari Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur, di Flores dan Timur, kemudian ke Maluku, di Ambon, Ternate. Lalu dia melanjutkan lagi perjalanannya ke Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah, kemudian di Jawa, Cirebon, ya, terus ke Jakarta juga, komunitas orang Tugu di Jakarta. Lalu juga lanjut lagi dia ke Sumatera, terutama di Aceh, yang memang banyak komunitas orang Portugisnya di Lanok, desa Lanok di Aceh, yang pada 2004 tuh mencuri perhatian karena hampir separuhnya tuh terkena imbas dari tsunami yang melanda Aceh. Nah, perjalanan si Joaquim Magalhães de Castro ini ke Indonesia ini tentunya memang ya, maksudnya kebanyakan memang di Indonesia Timur. Nah, sebelumnya gue mau bilang itu, kalau peninggalan Portugis itu memang tidak tidak terlalu akrab banget telinga kita ya. Apa sih peninggalan Portugis itu kan? Ya, orang kan paling cuma tahu ya mungkin ya bentuk-bentuk fisiknya, kayak Belanda kan meninggalkan banyak bentuk fisik bangunan kan, dan itu akrab sekali. Banyak kan kantor-kantor pemerintahan juga bekas gedungnya Belanda. Tapi apa sih Portugis? Sebenarnya ada, bahkan dalam bahasa pun ya, memang bahasa Indonesia pun juga lebih banyak dari bahasa Belanda, itu betul. Tapi ternyata kan banyak bahasa Indonesia serapan dari Portugis. Kita contohin bangku, keju, jendela, sepatu, minggu, kayak jelas itu. Nah, si Joaquim Magalhães de Castro itu menemukan hal seperti itu ketika dia melakukan penelusuran langsung di Indonesia Timur, terutama di Flores. Ternyata kok banyak banget kebiasaan-kebiasaan orang-orang Portugis itu juga banyak masih sampai sekarang tradisi masih dilaksanakan oleh orang-orang Flores. Memang tradisi Katolik dari Portugis. Lalu dia ke timur, terus kemudian ke Maluku, dan juga menemukan banyak banget peninggalan Portugis di sana, yang walaupun akhirnya terkikis oleh peninggalan-peninggalan Belanda, karena memang akhirnya kan Belanda menguasai Maluku setelah mengalahkan Portugis dalam usaha perdagangan rempah-rempah dalam era penjelajahan dunia baru. Nah, di Maluku ini si Joaquim Magalhães de Castro ini juga dia menemukan semacam rintangan yang beda daripada waktu di Flores sama di Timor, ya kan. Di Maluku tuh ketika dia hendak menjelajah masuk desa muslim itu, dia harus menyamar supaya tidak ketahuan sebagai wartawan, karena akan dimusuhi. Apalagi waktu itu Maluku memang masih belum ini banget ya, dari konflik tahun 1999 itu kan. Dia diantara orang Maluku yang agama Kristen, dan mereka agak ketakutan sebenarnya. Terus waktu di Pulau Jawa sih nggak banyak rintangan yang ditemui ya, apa semuanya lancar ya. Dan buku ini jelaskan mulai dari Jakarta sampai Jawa Tengah, dan dia menemukan banyak sekali ya peninggalan Portugis sama di Kampung Tugu, Jakarta. Itu kan komunitas orang Portugis ya. Terus kemudian dia ke Cirebon, menemui peninggalan Portugis. Ya, kayak di Keraton Kasepuan itu ada kan baju Portugis. Lalu dia ke Jawa Tengah, ke Jepara, dan main benteng Portugis. Dan kan ada orang Portugis pernah ada di situ sebelumnya.
udah ke Semarang, menemukan banyak bangunan tua yang nggak taunya itu bukan peninggalan Belanda banyak kan, tapi Portugis, tapi disangka orang peninggalan Belanda. Lalu ketika ke Aceh dia juga menemukan rintangan karena waktu itu Aceh baru aja Aceh dan baru aja ada perjanjian damai GAM dan pemerintah. Situasinya sih masih belum begitu bagus dan dia banyak bertemu dengan tentara-tentara yang mengugam dan menyaksikan banyaknya bendera merah putih dikibarkan di sana. Lalu dia juga mendapatkan banyak cerita dari orang-orang lama yang selamat dari bencana tsunami tahun 2004. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Joaquim Magalhães de Castro ini adalah selain dia ingin menemukan mencari tahu tentang jejak-jejak luhurnya di Nusantara di Indonesia berapa ratus tahun yang lalu, ini juga menyadarkan kita bahwa ternyata kita punya khasanah kebudayaan yang begitu beragam. Bagi di Indonesia Timur rata-rata punya marga yang keturunan Portugis seperti Hernandes, Parera, Hernandes, banyak lagi. Jadi jangan heran kalau lo punya teman marga belakang itu Fernandes, ya bukan berarti dia sosokan, itu udah emang dia itu udah marga keluarga, dia berarti dia keturunan Portugis, bukan dia sosokan ke barat-baratan, enggak. Itu untuk membuktikan aja bahwa Indonesia itu tidak terpaku pada satu nama seperti negara-negara lain. Itu Indonesia tuh beragam. Lu bisa lihat kalau waktu pemain timnas bermain, berarti nih kalau dia orang Jawa namanya gimana, Sunda kayak gimana, Aceh kayak gimana, Ambon kayak gimana, Papua kayak gimana, kan jelas banget. Nah juga di buku ini menjelaskan bahwa ternyata yang kita nggak sadari itu gado-gado makanan khas Jakarta yang udah terkenal santero Indonesia mau jadi salah satu makanan nasional, itu juga dari Portugis asalnya. Jadi itu semacam makanan pasca gitu. Orang Portugis ketika puasa pasca komposisinya sama, hanya yang dibedakan adalah sausnya. Kalau kita kan menggunakan saus kacang, tapi dia itu enggak, dia menggunakan minyak zaitun, jadi lebih sehat, membuat makanan diet juga. Dan di buku yang diterbitkan oleh Alex Media Koputindo tahun 2019 ini dan terjemahkan dari Mar de Especiarias ini juga ingin maksudnya semacam apa ya, penulis itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia dan Portugal pada khususnya itu sebenarnya sudah mempunyai hubungan yang begitu lama sekali, tapi ya itu tidak terlalu disadari oleh orang-orang di kedua negara ini kan. Ya memang kita ya gue sih ngakuin kalau Indonesia tuh lebih fokus ke Belanda karena Belanda yang paling lama di sini, betul, terutama di Pulau Jawa daripada Portugis yang hanya cuma berapa puluh tahun ya Nusantara, dan memang lebih banyak di Indonesia Timur karena memang akhirnya bahasa-bahasa daerah di sana pengaruh oleh Portugis. Dan Joaquim ini menunjukkan, ini ada indeks-indeksnya, ada bahwa banyak bahasa Portugis itu ada di bahasa-bahasa sana di Flores, sama juga terus juga di bahasa Indonesia kan tadi seperti gue bilang. Dan Joaquim melihat hubungan Indonesia dan Portugal itu pada akhirnya boleh bilang orang Indonesia lebih mengetahui Portugal itu karena pemain bolanya ya, seperti Cristiano Ronaldo, João Moutinho, terus kemudian Renato Sanches, ya kan, Almerelis, lalu juga ya banyak lah. Dan seperti pelatih kontroversial Jose Mourinho kan, lebih ke situ sebenarnya untuk ya timnas Portugal ya. Dan memang timnas Portugal juga masih banyak penggemarnya di sini kan. Itu sih yang buku sampaikan dari buku ini, yang jumlahnya itu ada 372 halaman mengenai peninggalan Portugis di Nusantara. Ternyata banyak sekali, tapi kebanyakan di Indonesia Timur, dan pengaruhnya masih kuat banget di Indonesia Timur itu daripada di Indonesia Barat. Dan memang di buku ini lebih banyak kan di Indonesia Timur komposisi penceritaannya, karena peninggalan Portugis itu paling mudah ditemukan daripada di Indonesia Barat yang udah tersamakan oleh peninggalan Belanda. Itu aja mau gue sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau lo menyukai video ini, jangan lupa share ke media sosial lo. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe konten channel gue ini. Dan setiap minggunya gue akan membuat konten video yang berkualitas dari koleksi buku gue. Oke, sekian, terima kasih dan sampai